Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tualang. Semoga padamu Allah melimpahkan keselamatan, rahmat, serta keberkahannya. Amin. Legenda Batu Menangis adalah cerita rakyat yang berasal dari Kalimantan Barat yang mengisahkan tentang seorang janda miskin yang hidup di tengah hutan yang terpencil di daerah Kalimantan Barat. Dan di tengah hutan itu ia hidup bersama anak gadisnya yang sangat cantik jelita. Namun diceritakan, anak gadis tersebut sangatlah pemalas dan tidak pernah membantu ibunya untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Selain itu, ia juga selalu bersikap sangat manja dan apa yang diinginkannya harus dituruti tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang miskin dan juga sudah tua itu. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Mari simak video ini sampai selesai. Alkisah, pada zaman dahulu kala, di atas sebuah bukit kecil dan di tengah-tengah hutan yang jauh dari pemukiman penduduk, yaitu di daerah Kalimantan Barat, hiduplah seorang janda yang sangat tua dan miskin bersama seorang anak gadisnya. Anak gadisnya ini sangat cantik dan bentuk tubuhnya pun juga sangat indah. Namun sayangnya, ia memiliki sifat yang sangat buruk. Karena selain selalu bersikap tidak sopan kepada ibunya itu, gadis ini sangat pemalas dan tidak pernah membantu ibunya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah ataupun pekerjaan lainnya. Selain itu, anak ini sangatlah manja. Pekerjaan sehari-harinya hanyalah berdandan ataupun bersolek. Dan juga, setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, maka itu harus dituruti tanpa memperdulikan keadaan ibunya yang sudah tua dan juga miskin tersebut. Pada suatu ketika, anak gadis ini diajak oleh ibunya untuk pergi ke pasar, yaitu untuk berbelanja keperluan sehari-hari. Jarak dari rumah mereka ke pasar itu terbilang cukup jauh, sehingga mereka harus menempuh perjalanan kaki dengan cukup melelahkan. Saat mereka memasuki sebuah desa, anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan juga bersolek, dengan tujuan agar jika ada orang di jalan melihatnya nanti, maka mereka akan mengagumi kecantikannya. Sementara, ibunya berjalan di belakang gadis itu sambil membawa sebuah keranjang dengan berpakaian sangat dekil. Karena mereka tinggal di tempat yang sangat terpencil dan jauh dari pemukiman penduduk, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa kedua wanita yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Mereka berdua pun terus berjalan di pedesaan menuju sebuah pasar. Dan orang-orang di desa pun memandangi gadis itu karena merasa terpesona melihat kecantikannya. Terutama bagi para pemuda yang tak puas-puasnya memandangi wajah gadis yang cantik tersebut. Namun, ketika mereka melihat wanita yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh sangat kontras keadaannya. Sehingga, hal itu membuat orang bertanya-tanya, siapakah wanita yang berjalan di belakang gadis cantik tersebut? Hingga kemudian, ada seorang pemuda yang mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hai gadis cantik, siapakah wanita yang berjalan di belakangmu itu? Apakah dia ibumu?" Namun, anak gadis itu menjawab dengan nada yang sangat angkuh, "Bukan, wanita itu adalah pembantuku." Kemudian, mereka pun meneruskan perjalanannya dan tidak terlalu jauh. Kemudian ada lagi seorang pemuda yang mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hai manis, apakah wanita yang berjalan di belakangmu itu adalah ibumu?" Kemudian, gadis itu pun menjawab kembali dengan nada yang sombong, "Bukan, wanita yang di belakangku itu adalah budakku." Dan seperti itulah jawaban gadis itu di sepanjang perjalanan, yaitu setiap ada orang yang menanyakan perihal ibunya. Karena memang ia menganggap bahwa ibunya itu adalah budak ataupun pembantunya. Pada mulanya, ketika sang ibu ini mendengar perkataan atau jawaban putrinya itu, ia masih dapat bersabar dan juga menahan diri. Namun setelah ia mendengar perkataan atau jawaban itu berulang-ulang dan amat menyakitkan hatinya,
Maka sang ibu pun sudah tak kuasa lagi menahan kesabaran dan juga sakit hatinya. Hingga akhirnya, sang ibu yang malang itu pun berdoa kepada Tuhan yang Maha Pencipta. Ya Tuhan, hamba sudah tak kuat lagi menahan hinaan ini. Anak kandung hamba begitu teganya memperlakukan diri hamba sedemikian rupa. Ya Tuhan, hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia. Dan atas kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, langit yang tadinya cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap dan bercampur petir yang menggelegar. Dan dengan perlahan, tubuh gadis durhaka itu tiba-tiba berubah menjadi sebuah batu. Perubahan itu pun dimulai dari ujung kakinya dan berlanjut ke bagian atas tubuhnya. Dan ketika perubahan itu telah mencapai setengah badannya, anak gadis itu pun menangis dan memohon ampun kepada ibunya tersebut. Anak gadis itu pun terus meratap dan menangis, memohon ampunan kepada ibunya. Akan tetapi, semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Namun, sekalipun gadis itu telah menjadi batu, orang-orang masih dapat melihat bahwa kedua matanya terlihat masih meneteskan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu kemudian disebut atau dinamakan dengan batu menangis. Nah sahabat, demikianlah cerita legenda batu menangis yang oleh masyarakat setempat dipercaya bahwa kisah itu benar-benar pernah terjadi. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Bahwa barang siapa yang mendurhakai ibu yang telah melahirkan ataupun kedua orang tua yang telah membesarkannya, maka pasti semua itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Tuhan yang Maha Esa. Baiklah sahabat, semoga video ini menghibur dan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru lainnya.